Saudara Satgas Pangan Polda Metro Jaya melakukan sidak ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Sidak ini dilakukan sebagai buntut dari temuan beras oplosan yang beredar di masyarakat. Sidak beras dilakukan Satgas Pangan Polda Metro Jaya bersama perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian. Dalam sidak, Satgas Pangan ingin memastikan beras yang beredar di masyarakat bukan beras oplosan. Sebelumnya polisi telah menaikkan kasus dugaan beras oplosan dari penyelidikan ke penyidikan. Satgas Pangan masih mencari 2 alat bukti untuk mengungkap tersangka di balik kasus beras oplosan. Sejumlah merek beras premium diduga oplosan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Bareskrim sudah ditarik di sejumlah minimarket di Kota Bandung. Informasi mengenai beras oplosan juga dikeluhkan sejumlah pembeli kepada pedagang beras di Pasar Kosambi, Kota Bandung. Selain itu, menurut pedagang, kenaikan harga serta penurunan kualitas beras juga terjadi pada beras curah. Hal tersebut lantaran stok beras dari petani ke produsen menurun, ke produsen menurun akibat penyerapan beras oleh Bulog. Kalau dari kualitas beras, semuanya mengalami penurunan, Pak. Iya. Itu bisa dilihat dari mana, Pak? Ya itu karena stoknya berkurang itu harga naik, tapi akhirnya kualitasnya berkurang. Karena kekurangannya stok. Itu bisa dilihatnya seperti apa sih, Pak, kalau dari beras, Pak? Ya tampilannya aja ini Tampilannya. yang tadinya istilahnya apa, berasnya medium ya, yang harganya 13.000 sekarang jadi 14.000. Jadi naik kelas tuh, yang medium jadi premium. Premium juga kan naik, yang tadinya 15 jadi 16. Rata-rata punya Rp1.000 lah, semua jenis. Saudara, untuk informasi terkini kita akan segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Claudia Carla dan juru kamera Haniel Revalino di Cipinang, Jakarta Timur, dan Vida Alatas bersama juru kamera Sunandar di Bandung, Jawa Barat. Tapi kita akan terlebih dulu ke Pasar Cipinang, Jakarta Timur. Selamat siang Carla, bagaimana hasil sidak Satgas Pangan hari ini? Ya, Vidi dan juga saudara, hari ini Satgas Pangan Polda Metro Jaya baru saja selesai melakukan sidak di Pasar Beras Induk Cipinang yang ada di Jakarta Timur. Dari hasil sidak yang dilakukan pada hari ini, untuk tadi Satgas Pangan Polda Metro Jaya menyambangi 3 toko yang ada di Pasar Beras Induk Cipinang ini, kemudian mengambil 3 sampel dari masing-masing toko yang masing-masing sampel ini beratnya sebanyak 1 kilogram. Dan dari sampel yang diambil ini nantinya akan dilakukan uji laboratorium untuk kemudian diketahui hasilnya apakah sudah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan atau tidak. Berdasarkan keterangan dari Kasubdit 1 Indak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, itu AKBP Ardila Amri mengatakan total hingga saat ini Satgas Pangan Polda Metro Jaya ini telah mengantongi 8 sampel yang hasilnya nanti akan keluar pada 3 hari ke depan. Dan dari hasil sampel tersebut, uji laboratorium nantinya akan dipantau apakah memang sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Apabila nantinya ternyata ditemukan adanya unsur pidana, maka akan dilakukan tindakan lebih lanjut. Dan selain memantau kualitas sesuai dengan mutu atau tidak, tadi juga Satgas Pangan sekaligus memantau untuk harga beras sendiri apakah sudah sesuai ataupun di bawah harga eceran tertinggi. Dan berdasarkan keterangan dari Satgas Pangan, memang dari pantauan tadi di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta ini, untuk harga eceran tertinggi baik untuk beras medium maupun juga beras premium ini harganya sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Sehingga untuk bila ditanyakan apakah ada atau tidak yang melanggar untuk harganya sendiri, ini ternyata untuk di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dan untuk harga eceran tertinggi sendiri untuk wilayah Jakarta itu untuk beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram dan untuk beras medium sebesar Rp12.500 per kilogram. Dan tadi untuk sidak yang dilakukan, memang di toko pertama ini ditemukan salah satu beras dengan produsen yang kemarin juga disebut oleh pihak Bareskrim Polri bahwa produsen ini
terbukti melakukan tindak kecurangan terkait dengan standar mutu yang telah ditetapkan, yaitu dari PT FS. Ini tadi ditemukan adalah salah satu produk dari produsen PT FS di salah satu toko yang ada di Pasar Cipinang ini. Namun memang untuk merek berasnya sendiri ini berbeda dengan merek beras yang sudah dirilis oleh pihak Bareskrim Polri pada hari kemarin. Demikian, Vidi. Baik Carla, kita akan bergeser ke Bandung, Jawa Barat. Di Pasar Kosambi ada Vida Alatas dan juru kamera Sunandar. Vida, selamat siang. Ini update-nya seperti apa? Apakah masih ada beras merek oplosan yang dijual di sana? Ya, Vidi dan juga saudara, kalau beras merek oplosan yang sebelumnya ini dirilis oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu memang biasa ditemui atau dijual di pasar-pasar swalayan modern, baik itu di supermarket maupun di minimarket. Kami tadi sudah menyisir sejumlah minimarket yang berada di pusat kota Bandung. Vidi dan juga saudara, memang dari beberapa minimarket tersebut menyebutkan bahwa produk-produk yang sebelumnya dirilis atau merek-merek yang sebelumnya dirilis akibat dugaan pengoplosan dan juga penurunan mutu begitu ya, Vidi dan juga saudara, ini sudah ditarik dari toko-toko tersebut. Artinya sejak kurang lebih 2 minggu ke belakang, kalau dari minimarket di pusat kota Bandung sudah tidak menjual merek-merek yang sebelumnya dirilis sebagai merek yang diduga merupakan beras oplosan. Kalau di pasar-pasar begitu ya, Vidi dan juga saudara, di minggu lalu memang masih ada kemudian pedagang beras, utamanya adalah di toko-toko beras besar begitu ya, yang masih menjual merek yang dirilis oleh Menteri Pertanian. Namun untuk hari ini kami tadi coba memantau ke Pasar Kosambi, Kota Bandung, Vidi dan juga saudara. Kalau dari pedagang beras di sini menyebutkan bahwa memang merek-merek premium tersebut ini tidak masuk di Pasar Kosambi. Artinya para pedagang beras yang menjajakan beras di sini ini biasa menjual merek-merek beras curah begitu. Namun meskipun begitu, dampak dari kekhawatiran pembeli, kekhawatiran masyarakat terkait adanya penurunan kualitas beras, utamanya adalah pemberitaan-pemberitaan begitu ya, atau informasi-informasi yang diberikan begitu ya, ini juga berdampak kepada para pembeli beras yang bukan merupakan pembeli beras premium atau pembeli beras curah. Dan kalau tadi yang juga menarik, Vidi dan juga saudara, kami sempat berbincang dengan pedagang beras di Pasar Kosambi. Ia menyatakan bahwa memang penurunan mutu atau kualitas beras ini juga tidak hanya terjadi pada beras-beras premium yang nama-namanya atau merek-mereknya ini dirilis oleh Menteri Pertanian, tetapi juga bahkan di beras-beras curah begitu ya, Vidi dan juga saudara. Tadi kami juga sempat ditunjukkan bagaimana ada penurunan kualitas beras yang sudah terjadi sejak kurang lebih 2 minggu yang lalu. Bahkan pedagang beras ini menyebutkan kalau dari segi harga beras ini juga mengalami kenaikan. Di bulan Juni awalnya kenaikan harga beras ini mulai dari Rp200, tapi hingga saat ini, hingga bulan Juli, kenaikan harga beras ini sudah mencapai kurang lebih atau rata-rata Rp1.000 per kilogramnya. Dan itu juga berdampak pada mutu beras juga, Vidi dan juga saudara, di mana kalau beras-beras curah yang biasa dijajakan ini dilabeli sebagai beras premium begitu ya. Ini maksud kami beras curah yang sebelumnya dilabeli kualitas medium dengan ciri-ciri warnanya yang tidak cerah, lalu juga ada beberapa beras yang patah, itu saat ini dijual atau diklaim sebagai beras premium karena tadi ada penurunan mutu atau kualitas gabah. Informasi yang didapatkan dari para pedagang beras adalah karena adanya penyerapan gabah yang diprioritaskan untuk Bulog terlebih dahulu, baru ke produsen-produsen beras yang lainnya. Vidi, demikian. Baik, Vida Alatas di Pasar Kosambi Bandung dan juga tadi ada Claudia Carla di Pasar Cipinang Jakarta Timur. Terima kasih untuk laporannya, selamat bertugas kembali.